Pripun, Pak? Operatornya Sampun belum. siap, Bring? Pak Stiono. Oh, nggih, nggih. Share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pada Baik. sehat semua. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Rozikun. Monggo. Mas Rozikun, monggo. Ya. Teman-teman yang saya cintai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Rozikun. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa mempelajari, kita bisa menyerap pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai, Bu Guru absen dulu ya. Mas Setiono. Mas Setiono hadir nggak ini? Hadir, Bu, hadir. Keluar. Hadir. Mas Hidayatullah. Hadir, Bu, hadir. Mas Irfan. Hadir, Bu. Mas Rozikun. Hadir. Mas Sunoko. Hadir. Mas Amin. Hadir, Bu. Mbak Nur Anissa. Hadirah, Bu. Fatun. Hadir, Bu. Yang terakhir Mas Nahdudin. Hadir semua ya? Alhamdulillah pada hadir semua. Untuk pelajaran kemarin, Bu Guru telah menyampaikan tentang zakat fitrah. Siapa yang tahu zakat fitrah itu apa? Coba. Zakat Siapa? yang zakat beras. Mas Sunoko, zakat fitrah itu apa? Memberikan beras ke Kiai, Bu. Ya, boleh. Kemudian Mas Amin. Zakat fitrah itu apa, Mas Amin? Pelajaran yang kemarin. Membersihkan badan, Bu, atau jiwa. Oh iya, bagus. Terus yang terakhir, Mas Setiono. Apa itu zakat fitrah kemarin? Ya, pinter-pinter semua. Pelajaran kemarin kita membahas tentang zakat fitrah, yaitu memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Ya, itu namanya zakat fitrah. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang rukun zakat fitrah, yaitu niat, muzaki, mustahik, dan barang yang dizakatkan. Itu pelajaran yang kemarin. Untuk materi kali ini, Bu Guru akan menerangkan tentang kurban. Ya, menerangkan tentang kurban. Ya. Kurban, dilihat dulu ini gambarnya. Yang pertama sih nanti. Bisa serap Bapak sini.
Ya, kita akan tentang tujuan dulu, ya. Tujuan kita mempelajari tentang kurban. Di sini tujuannya setelah selesai kegiatan mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kurban dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan hukum melaksanakan kurban dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat melafalkan ayat Al-Quran tentang dalil kurban dengan baik dan benar. Yang keempat, dapat menerjemahkan ayat Al-Quran tentang kurban dengan baik dan benar. Yang kelima, dapat melafalkan hadis tentang kurban dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, dapat menerjemahkan hadis tentang dalil kurban. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata koroba, yang artinya dekat, mendekatkan, atau menghampiri. Maaf ya anak-anak, ini PPT-nya tidak bisa dibuka. Jadinya ini tidak kelihatan. Iya. Maaf ya, tidak bisa. Oh. Ini bagaimana ini tidak bisa dibuka ini? Ya maaf ya, tidak bisa kelihatan tulisannya, gelap. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari raya haji dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah pengertian dari kurban. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau tanya. Halo. Ya, Bu. Hai. Kok tidak ada suaranya? Ya, Bu. Hai. Halo Bu. Iya, yang semangat ya. Halo, jawabnya hai. Hai. Jawabnya halo, ya. Ya, dibolak-balik. Halo. Ya, siap. Hai. 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 Halo, dibalik. Jangan keliru ya. Kalau Bu Guru bilangnya halo, kalian bilangnya hai. Kalau Bu Guru bilangnya hai, kalian bilangnya halo ya. Biar semangat Bu gitu. Guru lupa. Ya, kenapa? Lupa. Lupa apanya? Lupa halo kebalik. Oh, lupa halo kebalik. Oh, ya. Dilanjutkan kalau sudah paham ya tentang pengertian kurban tadi. Sekarang dasar atau dalil ibadah kurban, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi atas dasar dalil ini kita disuruh untuk berkurban. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Ahmad yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yadu fala yakribanna musallana, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah mampu tetapi tidak mau berkurban, itu Rasulullah melarangnya untuk dekat-dekat dengan tempat sholat atau dekat-dekat dengan masjid. Ya. Kemudian tentang hukum kurban. Sebelumnya kalian baca dulu
surat Al-Kautsar, karena tadi itu di dalam tujuannya kan ada siswa dapat melafalkan surat Al-Kautsar ya. Kita baca dulu surat Al-Kautsar ayat 2 bersama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Fasolli rabbika wanhar. Ulangi bersama. 1, 2, Sholli li rabbika wanhar. ya. Artinya kelihatan enggak itu? Enggak kelihatan? Enggak, Bu. Kurang Enggak. besar? Enggak usah. Kemudian kita lanjutkan ke hukum kurban. Hukum kurban menurut para ulama itu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kemudian hukum kurban bisa menjadi wajib apabila seseorang bernadar untuk berkurban. Contohnya ada seseorang yang apabila lulus dalam ujian, dia mengatakan kalau saya lulus ujian saya mau berkurban. Nah, jadi dalam hal ini kurban dia setelah lulus dari ujian tadi itu menjadi wajib ya, karena itu nadar. Kemudian bisa menjadi wajib lagi ketika dia membeli hewan atau memiliki hewan dan dia mengatakan hewan ini hewan kurban. Ya, dengan perkataan yang sama atau dengan kiasan yang sama, berarti itu menjadi wajib karena dia mengatakan bahwa hewan ini hewan kurban. Nah, itu hukumnya wajib. Kemudian menurut Abu Hanifah, kewajiban berkurban itu wajib apabila dia mampu. Ya, apabila seseorang mampu, itu dia wajib berkurban. Kemudian tentang syarat-syarat berkurban. Apa syarat-syarat untuk berkurban? Yang pertama yaitu Islam. Nah, apabila ada orang selain Islam, dia mau berkurban, maka hukumnya tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, baligh atau berakal. Jadi di sini apabila seseorang belum baligh, seperti seumpama anak kecil, dia mau berkurban atau ada seorang ayah yang kaya raya dan ingin berkurban atas nama anaknya, maka boleh ya. Seorang anak yang belum baligh belum dibebankan untuk kewajiban agama baik sholat, puasa, dan berkorban. Namun apabila orang tua mampu atau anak ingin berkorban, maka diperbolehkan. Ya. Hal ini bisa menjadi berkah pahala dan kebaikan untuk si anak ya, dan melatih untuk mentaati syariat Islam. Jadi kalau anak-anak itu berkorban boleh ya, untuk melatih. Kemudian yang ketiga merdeka. Dan yang keempat mampu untuk berkorban. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa mampu itu yang bagaimana ya. Menurut mazhab Syafi'i, seorang dapat dikatakan mampu apabila memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan kurban. Hal ini dengan catatan orang tersebut mampu memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarga beserta orang yang ditanggungnya selama hari-hari penyembelihan.
Jika seseorang memiliki uang sebesar harga hewan kurban, namun keluarganya sendiri belum dinafkahi, maka tidak dianjurkan baginya untuk berkurban, lebih baik diprioritaskan untuk keluarganya. Ya. Jadi kalau dia cukup mampu dan kebutuhan keluarga dan orang yang ditanggungnya itu sudah terpenuhi, maka dia boleh berkurban. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian menurut Maliki, seorang dapat dikatakan mampu apabila memiliki harta 30 dinar. Jika dirupiahkan sekitar 60 juta, maka sangat dianjurkan untuk berkurban. Karena orang yang memiliki uang 60 juta kan sudah banyak ya, dia sudah berkewajiban untuk berkurban. Kemudian menurut Hambali, apabila dapat mengusahakan membeli hewan kurban, baik uang sendiri atau berhutang boleh. Ya. Jadi di sini menurut Imam Hambali itu malah berhutang juga boleh. Ya. Kemudian menurut Hanafi, memiliki harta 200 dirham, telah melebihi kebutuhan pokok dan pihak yang ditanggungnya. Jadi apabila dia memiliki 200 dirham, menurut Imam Hanafi, itu dia sudah berkewajiban untuk berkurban. Sampai di sini siapa yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Hai! Halo. Halo. Sampai sini sudah paham semua apa belum? Hai. Ya, monggo. Ya, Bu. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini, orang yang meninggal dunia itu kan sudah tidak ada kewajiban ya untuk melaksanakan ibadah apapun ya, baik sholat sudah tidak boleh, sudah tidak bisa, terus zakat, puasa itu sudah tidak bisa. Tetapi apabila ada seorang yang kaya ingin berkorban atas nama tadi keluarganya yang sudah meninggal, boleh saja, tetapi pahalanya kan sudah tidak ke atas namanya tadi karena dia sudah tidak berkewajiban begitu loh ya, karena kewajibannya sudah gugur dalam hal ini karena dia sudah meninggal dunia ya, kewajibannya sudah gugur begitu, bisa berarti menjadi sedekah ya. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Maksudnya tadi hadis jangan mendekati tempat sholat kami, berarti tidak boleh ke masjid, Bu, ya, orang yang tidak berkorban. Bukan orang yang tidak berkorban, maksudnya di sini hadis itu tadi kalau orang itu mampu, ya, tadi kan sudah ada. Iya. Kalau berarti orang itu sudah mampu, sudah kaya lah ibaratnya ya, zaman sekarang bilangnya sudah kaya, tapi dia tidak mau berkorban, ya. Itu menurut hadis zaman Rasulullah dulu tidak boleh mendekati masjid atau tempat sholat. Nah, maksudnya seperti itu kalau mampu, ya sudah punya uang, mampu dan dia tidak mau berkorban. Itu kan namanya pelit, ya. Maaf, Raten, ya. Oke, pelit. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Pak Razikun, ya monggo Pak Razikun. Bagaimana hukumnya korbannya orang yang mampu, Bu? Orang yang kurang mampu itu mau berkorban. Ya. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini gini, orang yang kurang mampu tadi sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan orang yang ditanggungnya belum. Kalau orang yang kurang mampu tadi sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan orang yang ditanggungnya, maka dia boleh berkorban. Ya. Tetapi
apabila dia kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dan orang yang ditanggungnya, maka dia tidak dianjurkan, ya. Anjurkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Begitu ya Pak Rozikun? Ini pada hebat-hebat semua ya, banyak pertanyaan, sudah aktif ya. Halo. Boleh, ya, silakan. Ya. Ya, tanya Bu. Itu tadi Pak sama Mas Sunoko itu Bu. Iya. Itu tempat saya itu banyak orang kaya sekarang Bu, tapi juga tidak mau korban, tapi jamaahnya sregep Bu. Itu sholatnya sah atau enggak itu Bu? Ya, kalau sholatnya sah atau tidak, sholat diterima atau tidak, kita itu kan menyerahkannya kepada Allah ya. Kita enggak tahu, itu orangnya kaya, tetapi kalau disuruh berkorban itu tidak mau. Ya, berarti itu namanya kan orangnya pelit ya, bakhil. Ya, orang kaya tetapi tidak mau berkorban. Nah, tapi dia sholat terus Bu, ibadahnya aktif. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, jalan satu-satunya seperti ini Pak. Kita mendekati orang tersebut, ya, dikasih tahu, dikasih pengertian, ya, tentang atau dalam pada waktu di masjid ada kultum tentang kurban, ya, disinggung-singgung sedikit lah tentang kurban itu, biar dia hatinya itu bagaimana ya, ada keinginan lah untuk berkurban, ya, karena ibadahnya sudah aktif, tapi dia tidak mau mengeluarkan uang untuk berkurban. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan nggak boleh mendekati tempat sholat Bu, nggak boleh ke masjid lah. Orangnya kan rajin ke masjid Bu. Berarti dilarang ya, yang tidak berkorban tidak boleh ke masjid. Begitu Bu ya? Masjidnya itu kalau orangnya yang mampu Pak, bukan orang yang tidak mampu. Orang itu dalam hadis tadi itu zaman Rasulullah ya. Pada zaman Rasulullah itu pada waktu itu ada orang yang mampu ya, ada orang kaya lah ibaratnya. Itu dia tidak mau berkorban, maka Rasulullah melarangnya untuk dekat-dekat dengan masjid. Ya. Karena kenapa? Sifatnya kan kurang baik. Ya. Sudah kaya tetapi tidak mau berbagi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau enggak ada, guru kasih tugas. Oh ya. Cukup Bu, cukup. Sudah paham semuanya. Oh ya. Kalau sudah enggak ada, Bu Guru kasih tugas. Ya, tugasnya kelompoknya Bu Guru buat 3 orang ya, karena jumlahnya nanti kurang ya. Kelompok pertama Pak Setiono, Mas Setiono, kelompok kedua Mas Hidayatullah, kelompok ketiga Mas Irfan, kelompok siap Bu. Ya, kemudian Mas Setiono tadi kan kelompok 1, temannya Mas Rozikun sama Mbak Nur Anissa. Kemudian Pak itu sama Mas Sunoko sama Mbak Uswatun. Nah, kemudian kelompok 3 tadi Pak Irfan sama Mas Amin sama Mas Nahdudin. Tugasnya kalian itu mencari artikel, ya boleh bebas artikelnya tentang sejarah berkurban. Ya, boleh artikel ya. Dibawa untuk pelajaran minggu depan ya, artikel tentang sejarah kurban. Dulu sejarah kurban itu dimulai kapan ya, cari artikelnya. Ya. Kemudian kalau sudah itu tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Sampai sini ada yang mau tanya tentang tugasnya? Sudah paham semua belum? Tugasnya mencari artikel tentang sejarah kurban. Paham? Paham Bu. Hai, paham Bu. Oh iya. Paham. Kalau sudah paham, Bu Guru akan intinya tadi ya, kita menceritakan tentang kurban ya.
Kurban itu adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan atau binatang tertentu pada hari haji atau tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan ketentuan syarat-syarat tadi ya, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Ya. Demikianlah pelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya juga bagi Bu Guru. Ya. Sebelum Guru akhiri, kita berdoa dulu. Ya. Baca hamdalah dan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.